Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah komputasi statistik. Di sini kami akan merepresentasikan mengenai hasil kerja kami mengenai tugas komputasi statistik. Dengan anggota kelompok saya Timur Yanusi dengan 038, lalu Rahmat Putra Aji dengan 053, lalu selanjutnya ada Rizky Aulia dengan 089, Jari Tri dengan 1. Di sini terdapat data frame dengan kasusnya itu kasus Komstat yang berisi nama, mata kuliah yang berupa huruf dari A sampai E, dan mata kuliah yang bisa diambil di semester 3 dan 4. Lalu kita diminta untuk membuat satu program berbasis fungsi yang mana jika mahasiswa mengambil kuliah yang tidak memenuhi syarat lulus, di mana syarat lulus minimalnya C, maka mata kuliah tersebut tidak bisa diambil. Untuk yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengimport library-nya terlebih dahulu. Lalu setelahnya kita buat fungsi dengan nama syarat per matkul di mana terdapat dua kondisi yaitu rekomendasi dan mengulang. Nah, selanjutnya kita buat percabangan for di mana ini itu dimulai dari 1 dengan panjangnya itu sesuai dengan kasus konstatnya. Lalu jika nilainya B sama B atau maka direkomendasikannya mengulang. Selain itu, maka direkomendasikannya mengambil. Lalu akan di-return atau dikeluarkan outputnya berupa list yang berupa list rekomendasi dan list untuk mengulang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kita ingin membuat fungsi syarat mata kuliah semester 5. Yang pertama ini kita menginisialisasi syarat mata kuliah semester 5 dengan membuat list syarat semester 5, yaitu yang dibuat yang berisi nama-nama mata kuliah semester 5 sebagai kunci dan vektor persyaratan sebagai nilai. Selanjutnya yang kedua kita di sini inisialisasi data frame. Di sini 2 buah data frame kosong dibuat. Yang kedua data frame ini akan digunakan untuk menyimpan hasil rekomendasi dan informasi mengenai mata kuliah yang perlu diulang. Lalu selanjutnya di sini kita iterasi melalui mata kuliah semester 5. Sebuah loop for itu digunakan untuk iterasi melalui setiap mata kuliah yang ada dalam syarat semester 5 itu tadi. Untuk setiap mata kuliah, fungsi syarat per matkulnya itu dipanggil dengan parameter kasus komstat dan persyaratan kuliah yang sesuai. Hasil dari pemanggilan ini kemudian ditambahkan ke data frame yang sesuai. Itu ada result rekomendasi atau result pengulang. Selanjutnya di sini pengembalian hasil. Setelah iterasi selesai, fungsi itu mengembalikan hasil dalam bentuk list yang terdiri dari 2 bagian, yaitu rekomendasi dan mengulang. Rekomendasi itu hasil rekomendasi agar diambil pada semester 5, dan yang mengulang itu informasi mengenai mata kuliah yang perlu diulang. Selanjutnya di sini rekomendasi tabel syarat kasus komstat itu untuk mengevaluasi setiap mata kuliah semester 5, dan rekomendasi tabel rekomendasi itu tabel rekomendasi, lalu muncul output seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya membuat fungsi mengenai mata kuliah semester 3 yang lulus dari setiap mahasiswa. Jadi di sini outputnya nantinya itu akan berupa mahasiswa yang sudah lulus di mata kuliah tersebut di semester 3. Di sini kita membuat fungsi dengan nama tampilkan mata kuliah semester 5 dari rekomendasi tabel. Lalu nanti akan muncul mata kuliah semester 3 yang lulus oleh masing-masing mahasiswa. Lalu ini nantinya akan ditampilkan berupa seperti ini. Jadi misalnya pada layar terdapat bahwa si A ini lulus mata kuliah struktur data, ADS, Netnum, Alpro, SSD, dan Alstrat. Seperti itu. Lalu selanjutnya
selanjutnya ini ada rekomendasi semester 5 setelah diketahui bahwa masing-masing mahasiswa ini lulus pada mata kuliah di semester 3 ini, lalu direkomendasikanlah mata kuliah yang bisa diambil di semester 5. Ini dibuat fungsi bernama rekomendasi semester 5, di mana nantinya akan dibentuk data frame lalu ada perulangan for di mana jika yang ini berupa nama mahasiswa yang diambil dari kasus konstat dengan nama variabelnya nama, lalu lulus Trukdat, ADS, Magnum, Aflo, SSD, dan lulus AI. Nah, di sini syarat lulusnya itu harus dengan nilai A, B, atau C. Seperti itu. Nah, lalu jika lulus Trukdat, maka direkomendasikan mengambil mata kuliah data mining. Jika lulus ADS, maka direkomendasikan mengambil mata kuliah komputasi statistik. Jika lulus mata kuliah metadenometri, disarankan untuk mengambil mata kuliah teori optimasi. Jika lulus Alpro, maka direkomendasikan untuk mengambil mata kuliah visualisasi data dan informasi. Jika lulus ADS, maka direkomendasikan untuk mengambil mata kuliah pembelajaran mesin, dan jika lulus AI, maka direkomendasikan untuk mengambil mata kuliah kecerdasan buatan. Lalu outputnya itu seperti ini. Pada sebelumnya kan si A itu lulus di beberapa mata kuliah. Nah, direkomendasikan bahwa untuk mata kuliah semester 5 itu ada mata kuliah data mining, komputasi statistik, teori optimasi, visualisasi data dan informasi, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada visualisasi rekomendasi atau membuat visualisasi berdasarkan rekomendasi mata kuliah yang dapat diambil. Kemudian dilakukan penataan estetika dengan variabel X, yaitu nama, variabel Y-nya mata kuliah. Lalu menggunakan GOM file untuk membuat plot kotak yang akan diisi dengan data yang sebelumnya. Kemudian kita menggunakan style fill manual untuk mengatur warna berdasarkan rekomendasi, di mana jika direkomendasikan untuk mengambil atau lulus berwarna hijau, sedangkan mengulang akan berwarna merah. Bisa dilihat pada layar hasilnya bahwa variabel X mahasiswa merupakan nama mahasiswa yang dimulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan sesuai urutan nama. Kemudian variabel Y-nya merupakan mata kuliah yang menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah di semester 5. Lanjut, ada visualisasi mata kuliah yang perlu diulang, dilakukan sama dengan visualisasi rekomendasi, di mana menggunakan GOM file untuk membuat plot kotak yang akan diisi dengan data yang sama, tetapi menggunakan tabel mengulang. Nah, dari hasilnya ini bisa dibandingin bahwa setiap syarat mata kuliah di semester 5 lebih banyak dinyatakan lulus atau untuk diambil dibandingkan untuk mengulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita bakal ngevisualisasiin jumlah mahasiswa yang bisa ngambil data mining, karena dari data yang sebelumnya kan kita udah tahu nih kira-kira berapa orang yang bisa ngambil mata kuliah data mining gitu. Ternyata di sini kita ngebuat data frame dari mata kuliah struktur data dari yang tadi anak-anak lulus, terus kita ngasih titelnya itu jumlah mahasiswa yang bisa ngambil data mining, X-nya itu mata kuliahnya, Y-nya itu dari jumlah mahasiswa. Nah, kita bisa lihat nih dari visualisasi ternyata mahasiswa yang bisa ngambil data mining di semester 5 itu kurang lebih 200 ke atas. Boleh next. Nah, untuk jumlah pastinya itu berapa, kita di sini ngelakuin filter data gitu untuk mata kuliah struktur data.
Terus juga kita ngefilter data untuk mahasiswa yang nggak ngulang struktur data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa anak-anak yang bisa ngambil mata kuliah data mining itu sebanyak 221. Kita boleh next. Nah, di sini kita ngeplotin lagi untuk mahasiswa yang bisa ngambil Komsat. Gimana Komsat itu kan bisa diambil kalau nilai ADS-nya itu lulus ya. Nah, di sini kita juga sama, kita ngebuat data frame juga dari mahasiswa yang ngambil ADS tapi nggak ngulang gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa visualisasinya itu bisa kita lihat bahwa jumlahnya sama 200 ke atas yang bisa ngambil Komsat. Boleh next. Untuk angka pastinya berapa jumlah mahasiswanya itu kita bisa ngelakuin filter untuk mata kuliah ADS yang dia direkomendasikan untuk mengambil. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 260 anak yang bisa ngambil mata kuliah si Komsat itu. Next. Di sini kita ngevisualisasiin untuk mahasiswa yang bisa ngambil mata kuliah teori optimasi, yang mana artinya si mahasiswa itu tuh udah lulus mata kuliah Mednum. Di sini kita bisa lihat dari visualisasi itu tuh ada 250 lebih anak yang bisa ngambil teori optimasi. Untuk tahu lebih pastinya berapa, kita bisa lihat kita tuh bisa ngelakuin filter data gitu untuk lebih tahu berapa jumlahnya. Ternyata di sini ada kurang lebih 254 anak yang bisa ngambil mata kuliah teori optimasi berdasarkan Mednum mereka itu ternyata lulus gitu. Terus ini next kita ngevisualisasiin pakai ggplot juga untuk tahu berapa mahasiswa yang bisa ngambil mata kuliah visualisasi data dan informasi berdasarkan nilai mata kuliah Alpro mereka tuh lulus. Boleh next. Nah, jumlah dari mahasiswa yang bisa ngambil mata kuliah VDI itu tuh ada 263, yang mana ini diambil dari data rekomendasinya itu sama dengan mengambil gitu. Dan artinya nilai Alpro mereka tuh nggak ngulang. Boleh next. Di sini kita bisa ngelihat jumlah mahasiswa yang bisa ngambil mata kuliah pembelajaran mesin karena nilai SSD mereka tuh lulus gitu. Ini di visualisasinya tuh kurang lebih 200 anak. Boleh next. Di sini kita juga ngelakuin filter data yang mana kita ngambil dari rekomendasi SSD-nya itu tuh mengambil gitu karena mereka itu nggak mengulang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mahasiswa yang nggak ngulang SSD itu sebanyak 260 anak, artinya mereka bisa ngambil mata kuliah pembelajaran mesin. Terus sini kita bisa ngeliat lagi jumlah mahasiswa yang bisa ngambil kecerdasan buatan gitu, dimana di sini kita ngambil berdasarkan rekomendasi mata kuliahnya itu abstraknya itu yang lulus atau yang nggak ngulang. Boleh next. Nah, setelah kita visualisasiin tadi, kita bisa tahu, kita filter lagi nih buat tahu jumlah mahasiswa yang bisa ngambil mata kuliah kecerdasan buatan berdasarkan nilai Alstrat mereka yang lulus itu tuh berapa orang. Ternyata di sini bisa dilihat bahwa ada 259 anak yang bisa ngambil mata kuliah kecerdasan buatan di semester 5 karena nilai Alstrat mereka tuh lulus. Karena di sini kita ngambil dari data Alstrat yang mana rekomendasinya itu mengambil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Nia. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.